Shalom, selamat pagi. Merdeka, merdeka, merdeka. Pagi hari ini kita akan merayakan kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia. Mari kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Tuhan, kemenangan ada di dalam Engkau. Tuhan, kemenangan ada di dalam Kristus. Terima kasih kami dapat merayakan kebangkitan, kemerdekaan di dalam Tuhan. Dan biarlah kami mau satu di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini. Kemerdekaan hanya ada di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Sambut berkat firman-Mu bahwa Engkau sudah memerdekakan kami. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara terkasih yang di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merayakan kemerdekaan di dalam Tuhan. Biarlah kita sungguh-sungguh merdeka, dan kemerdekaan itu janganlah kita pakai untuk sesuatu hal yang eh, memanfaatkan kemerdekaan itu sendiri. Tapi usahakanlah kemerdekaan itu hanya kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Di dalam firman Tuhan, di dalam Galatia 5 ayat yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Yesus sudah menang atas kita. Amin. Kita akan baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan dari Markus 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-15. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mufakatnya. Mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" "Engkau sendiri yang mengatakannya," jawab Yesus. Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apa yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia." Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas lagi bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkan untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri, dan menaruh di atas kepalanya. Mereka kemudian memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan bulu dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Sesudah mereka mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Saudara yang diberkati, terjadilah kebenaran firman Tuhan, Yesus diserahkan dan kemudian disalibkan. Kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia pada hari ini yang ke-79, saudara. Tidak ada kemerdekaan tanpa perjuangan. Sebab dulu Indonesia telah dijajah 3,5 tahun oleh bangsa yang besar itu, saudara. Dan 350 tahun bangsa Jepang, bangsa Belanda yang sudah menjajah kita, saudara. Satu belenggu yang cukup lama dan luar biasa. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi Tuhan memakai orang-orang, ya, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk mendeklarasikan kemerdekaan itu. Kemerdekaan Indonesia itu tidak diawali dengan mereka mengalami sungguh-sungguh kemenangan, tapi memproklamirkan kemerdekaan tersebut. Kami juga bangsa Indonesia ini eh, memproklamirkan, ya, bagaimana Presiden Soekarno memproklamirkan kemerdekaan itu, dan oleh karena memproklamirkan kemerdekaan itu, mereka declare kemerdekaan itu, dan kemerdekaan itu menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Lalu other nation, bangsa muslim lain pun mengakui kemerdekaan itu di tanggal 17 Agustus tahun 45.
Saudara, kemerdekaan itu disediakan bagi orang-orang yang mau mengklaim kemerdekaan karena Yesus sudah mengerjakan itu semua di dalam diri kita. Bagaimana kemerdekaan itu kita raih? Yaitu melalui Kristus. Dia declare kemerdekaan itu. Dia sudah mati dan kemudian bangkit pada hari ketiga, dan dia sudah mendeklarasikan kepada seluruh dunia. Bahkan sebelum seluruh dunia menerima dia sudah declare ini kemenangan sudah terjadi. Bagaimana kemenangan itu terjadi? Oleh karena proses salib itu. Saya menggarisbawahi di sini itu sama sekali tidak dijawab. Pilatus heran. Lalu Pilatus karena ingin memuaskan banyak orang, dia mengembalikan Barnabas kepada rakyat Yahudi, tapi Yesus disalibkan. Saudara, proses menuju pada kemerdekaan itu diawali dengan satu korban yang luar biasa. Tapi ketika Yesus menang, dia declare. Dan apa yang dia deklarasikan itu, seperti kita memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, deklarasi itu menjadi satu tonggak kemenangan bagi bangsa Indonesia. Dalam Yesaya 53, penderitaan itu sudah dibuatkan. Ia dihina dan dihina orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya oleh bilur-bilur kita sekalian sesat seperti burung. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Yesus tidak membuka mulutnya, dia menghadapi salib. Dia sudah. Saudara, tugas kita adalah ketika Yesus mendeklarasikan kemenangan itu, bangsa Yahudi belum menerimanya. Orang-orang di seluruh dunia belum tahu proses penyaliban itu sudah. Tapi deklarasi kemerdekaan itu sudah jadi pada waktu Yesus bangkit di kayu salib. Ini yang saya mau katakan kepada kita semua, saudara. Untuk proses menuju salib, ada proses menuju kemenangan, ada salib di balik kemenangan. Dan salib itu sudah Tuhan kerjakan. Dia menghadapinya dengan diam, dia menghadapinya dengan keluh. Dia biarkan seluruh dunia ya tidak tahu bahwa dia sudah menang. Dia biarkan bahwa bangsa Yahudi itu menyalibkan keadaannya. Dia dianiaya, dia membiarkan dirinya dibantai, saudara, dibawa seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Tapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas. Dia tertikam oleh karena pemberontakan. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilur kita menjadi. Karena Kristus kita sudah dimerdekakan. Dan ini yang saya mau katakan, saudara, tidak ada kemuliaan tanpa. Dan salib itu semua orang akan menghadapi proses salib. Apa yang Yesus lakukan? Dia berdiam seperti anak domba yang keluh, yang dibawa ke pembantaian. Demikian Tuhan, ya, demikian Tuhan menghadapi proses salib itu dengan diri. Yesus sudah bangkit, Yesus sudah berikan kemenangan. Dan dia ingin kita juga menghadapi salib itu dengan diam, dengan tenang, dengan masing-masing orang punya salib, saudara. Tapi saya mau katakan pada pagi hari ini, engkau sudah mendeklarasikan kemerdekaan bangsa Indonesia supaya kita sungguh-sungguh. Ya, Kristus telah, bukan akan, tapi telah memerdekakan kita, Galatia 5 ayat 1. Karena itu, saudara, berdirilah teguh. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Deklarasikan kemenangan itu. Yesus sudah mati bagi kita. Dan saudara, proses penyaliban itu, saudara, ini akan sampaikan kepada kita semuanya. Pegang kemenangan itu, saudara. Di dalam diam hadapi salibmu tiap-tiap hari. Di dalam diam hadapi pergumulanmu. Mungkin pergumulanmu itu sakit, penyakit. Mungkin pergumulanmu itu kantong kering, ya, kanker stadium 1, 2, 3 atau kantong kering. Tetapi Tuhan yang sudah berikan kemenangan bagi kita. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Hari ini ketika deklarasi, proklamasi bangsa Indonesia yang sudah merdeka akan dibacakan kembali, saudara. Maka saudara pun deklarasikan, aku sudah menang, aku sudah bangkit. Bagaimana Yesus sudah menyelesaikan semua, kemenangan ada di dalam Dia. Amin. Mari saudara, kita rayakan kemenangan di dalam Tuhan. Mari kita angkat tangan kita dan kita katakan, Bapa, dalam nama Yesus, aku mendeklarasikan kemenangan itu sudah terjadi. Aku mendeklarasikan oleh karena
Gilir-gilir Yesus itu kami sudah disembuhkan. Kami deklarasikan kemenangan terjadi di bangsa kami. Kami deklarasikan kemenangan terjadi di kota kami. Kami deklarasikan kemenangan terjadi di keluarga kami, rumah tangga kami, pelayanan kami. Tidak ada di rumah tangga yang di dalam belenggu-belenggu. Kami berdoa Tuhan. Kami mengangkat doa-doa kami. Kami sudah merdeka. Kami sudah menjadi lebih daripada pemenang. Yesus sudah menang atas kami. Yesus sudah berkuasa atas kami. Dan di dalam nama Yesus, iblis engkau tidak lagi dapat menaklukkan kami. Engkau tidak lagi berkuasa atas kehidupan kami. Karena kemenangan ada di dalam Tuhan. Orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi. Dan bermalam di dalam naungan yang maha kuasa. Tuhan berkata kepada Tuhan, engkau tempat pertumbuhan. Di Bapa di surga, kami percaya Tuhan, kemenangan menjadi bagian kami. Ya, tunggu dialah akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar, dan tempatnya ia akan melindungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap anak yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Mereka akan menata engkau di tangannya supaya kakimu jangan terakut pada singa dan ular pedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya. Dan panjang umur akan kukenyakan dia. Akan kudatang kepadanya keselamatan daripada. Terima berkat ini di dalam nama Yesus. Memberkati engkau, memerdekakan engkau, dan engkau menjadi lebih dari sakit disembuhkan, yang susah disembuhkan, yang terikat dimerdekakan. Dalam nama Yesus, supaya menerima diberkati Tuhan. Kata-kata selamat merayakan kemerdekaan Tuhan yang sudah Dia berikan dalam kehidupanmu. Selamat merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka Tuhan Yesus. Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati.